Sahabat KPI Podcast, diskusi cerdas, berpikir kritis. Kali ini bareng aku Nanda, saya Viva. Nah, kami adalah host di episode kali ini. Dan di episode kali ini kami sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat spesial. Ada Bunda Intan Kurniasha Putri MA selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Coro. Halo Bun. Ya, halo semuanya. Hai semua. Terima kasih Bun udah sempat datang ke podcast kita di tengah-tengah kesibukannya gitu ya Bun. Nah, kali ini di episode yang spesial ini kita bakal ngobrolin apa Bun? Kita bakal ngobrolin seputar Prodi KPI. Nah, Prodi KPI yang tentunya akan sangat luas dan menarik. Untuk itu stay tune di episode kali ini. Ngomong-ngomong tentang program studi KPI, seperti yang kita udah tahu kan ya Bib, kalau KPI itu sebenarnya banyak dikenal kan oleh masyarakat, cuman masih banyak disinformasi tentang KPI. Nah, salah satunya nih Bun, seperti yang kita ketahui bahwa Prodi KPI itu berada di Fakultas Dakwah, seperti di kampus kita juga. Untuk itu muncul statement dari masyarakat yang sering kita dengarkan bahwa Prodi KPI itu nantinya akan jadi pendakwah, akan jadi ustazah. Jadi apa bener nih Bun kalau lulusan KPI itu hanya berkutat seputar dakwah? Oke, pertanyaannya itu sangat menarik sekali ya. Apakah mahasiswa yang sudah lulus dari Prodi KPI itu nanti hanya bisa menjadi pendakwah gitu kan? Nah sebenarnya itu tuh apa ya, udah lama sekali, maksudnya pandangan yang udah lama gitu. Kalau misalnya anak KPI cuma bisanya jadi pendakwah. Nah kalau sekarang KPI itu tuh udah bertransformasi gitu. Jadi sekarang kan kita tuh sudah serba canggih ya, dan anak-anak generasi Gen Z ini tuh udah mahir sekali untuk memainkan teknologi yang canggih ini, dan juga sangat dekat sekali dengan yang namanya internet. Jadi sebenarnya menjadi pendakwah itu memang iya, tapi kalau sekarang mereka itu tuh bisa mengemasnya secara lebih menarik lagi. Misalnya seperti mereka tuh juga bisa menjadi pendakwah di sosial media atau disebut sebagai konten kreator dakwah gitu. Dan bukan cuma dakwah aja, tapi anak-anak KPI ini tuh bisa menjadi seorang jurnalis, bisa menjadi seorang public relation, punya public speaking yang bagus gitu ya. Terus juga bisa bekerja di perusahaan bisa gitu, karena kan kita tuh udah bisa juga masuk ke keilmuan yang umum gitu loh. Misalnya kalau mahasiswa yang di FKIP atau kalau di sini tuh Tarbiyah ya, kalau Tarbiyah itu kan fokusnya itu ke guru. Nah, tapi kita tuh bisa misalnya mau kerja di perusahaan apa atau kerja di mana, di bank dan sebagainya, itu juga bisa gitu. Jadi banyak sekali peluang yang bisa kalian dapatkan ketika kalian bergabung di Prodi KPI seperti itu. Berarti benar nih teman-teman, kalau KPI itu bisa jadi pendakwah. Tapi pendakwahnya itu tidak hanya seperti pada saat dulu yang hanya dari mimbar ke mimbar. Nah, di zaman sekarang dakwah itu bisa dikembangkan lagi menyesuaikan dengan teknologi. Di KPI teman-teman akan belajar itu semua. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih Bun, kan jurusan KPI ini tentunya identik dengan audiovisual. Jadi apakah anak KPI itu berpotensi untuk bisa menjadi konten kreator dan kompetensi yang sudah diperoleh di dunia perkuliahan ini? Oke, itu menyambung dari apa yang sudah sedikit saya jelaskan tadi ya. Apakah anak KPI itu bisa berpotensi menjadi seorang konten kreator? Jawabannya tentu sangat bisa gitu ya, karena mata kuliah yang ada di Prodi KPI itu kayak memang benar-benar ada mata kuliah yang memaksakan mahasiswanya itu harus bisa membuat sebuah video yang kreatif gitu ya, mengedit video, terus juga terbiasa berteman dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan sama konten kreator dan kontennya enggak. Kan kalian itu kan banyak sekali dikasih tugas buat video ini, video itu dan lain sebagainya. Nah, itu kan secara tidak langsung itu untuk mengajarkan mahasiswa agar dia tuh sudah berteman dengan aplikasi-aplikasi yang canggih sekarang gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya tadi apakah bisa menjadi seorang konten kreator, ya sangat bisa.
misalnya mau jadi seorang content creator dakwah gitu. benar. Dakwah juga banyak sekali mata kuliah yang mendukung untuk kita itu menjadi seorang dai yang profesional, ya kan? Ada mata kuliah profil dai, ada desain naskah dakwah, ya kan? Manajemen dakwah. Ada manajemen dakwah. Nah, itu kan membentuk mahasiswa itu tuh agar nantinya bisa menjadi seorang pendakwah yang profesional. Ditambah lagi mata kuliah yang menuntut mahasiswa untuk mampu Di bagian audiovisual. Ya, di bagian audiovisual itu mampu untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang sekarang itu sering digunakan sama konten-konten kreator gitu. Berarti itu sangat luas sekali ya, Pip, ya. Iya. Dan awalnya kita ngira, oh kan KPI dakwah, akuntansi, tapi bisa nggak sih jadi content creator? Ternyata bisa gitu kan. Bisa. Lewat matkul-matkulnya juga. Iya, mata kuliah ada sinematografi, Iya, ya benar. kan? Terus ada desain komunikasi visual dan mata kuliah lain pun terkadang dosennya tuh ingin memberikan tugas-tugas yang lebih interaktif gitu, Iya. kayak memberikan tugas pembuatan video atau sebuah materi itu tuh dijadikan sebuah film. Iya, Nah, film itu kan- pendek juga. Iya, film pendek. Jadi anak-anak KPI itu sudah terbiasa untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang sekarang itu tuh lagi digandrungi oleh konten kreator. Jadi teman-teman jangan mikirnya kalau oh, nggak bisa nanti saya jadi anak yang audiovisual banget gitu. Tapi di KPI itu adalah gudang. Iya, benar. Nah, tadi kan kita udah berbincang tentang prodi KPI itu secara umum, termasuk juga prospek kerja dan juga ada mata kuliahnya. Tapi untuk lebih rincinya, di kampus kita sendiri ini pun bagaimana pembelajaran yang diterapkan di prodi KPI itu terkait dengan kurikulum dan juga aktivitas pembelajaran lainnya. Oke, kalau misalnya masalah pembelajaran dan kurikulum di prodi KPI itu sekarang sudah menggunakan kurikulum MBKM. Kurikulum MBKM tahun 2023 gitu ya. Jadi sebelum MBKM itu kita masih menggunakan kurikulum KKNI 2019 dan karena ada kebijakan baru dari pemerintah harus menggunakan kurikulum MBKM dan prodi KPI pun sudah punya kurikulum itu dan sudah diterapkan untuk mahasiswa yang masuk di tahun yang lalu. Terus kalau misalnya masalah pembelajaran di prodi KPI itu tentunya kita menyesuaikan mata kuliah dengan keilmuan dosen-dosennya di prodi KPI ini. Misal saya itu memegang mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dan metodologi penelitian komunikasi. Jadi kalau ada yang ngambil mata kuliah itu nanti ketemu sama saya ya. Karena saya tuh menguasai gitu, jadi saya yang megang itu. Terus juga ada yang dosen yang memang konsentrasinya itu ke humas gitu. Jadi dia pegang yang tentang humas gitu. Ada juga yang jurnalistik, ada juga yang tentang komunikasi budaya, terus ada juga yang tentang broadcasting. Itu semua kita sudah sesuaikan dengan kompetensi dosen yang ada di prodi KPI gitu ya. Oke, berarti di KPI ini sendiri itu kurikulumnya udah MBKM dan juga tadi tuh sudah dijelaskan bahwasanya kita memiliki dosen-dosen yang memiliki kompetensi di bidang ilmunya masing-masing yang akan menunjang perkuliahan kita. Nah, di balik itu juga kita juga punya seperti laboratorium komunikasi dan termasuk podcast kita ini merupakan salah satu media belajar kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin hobi public speaking, tertarik dengan broadcasting, itu bisa nih buat join di podcast kita. Iya benar. Dan yang satu yang menarik juga di prodi KPI itu kan ada yang namanya magang profesi. Oh iya, ya kan. Jadi magang profesi itu banyak nanti lokasi-lokasinya. Nah kita udah beberapa tahun yang kemarin itu banyak sekali lokasi yang sudah kerjasama lah sama lokasi itu. Misalnya kayak di RBTV, di Bengkulu, ada di KPU, terus ada di Bengkulu Express gitu ya, dan Curug Express Curug Express juga kalau di lokal ya, di lokasi Express ada humasnya Pemda Rejang Lebong, ada DPRD pun juga kita kerjasama untuk menaruh anak-anak magang di sana gitu. Jadi
Di sana mereka banyak sekali mendapatkan pengalaman ya, misalnya kayak jadi humas atau jadi PR, terus juga jadi jurnalis yang memang benar-benar terjun ke lapangan untuk mencari berita dan membuat berita. Dan malah ada satu mahasiswa yang langsung ditarik gitu, langsung ditarik sama tempat magang karena melihat potensinya itu sangat bagus gitu. Nah, terakhir nih Bun, kenapa sih harus memilih KPI? Bagaimana prospek prodi KPI dan seberapa besar sih dibutuhkan di lulusan KPI ini di masa depan nanti? Oke, kenapa harus memilih KPI? Karena sebenarnya kan masing-masing prodi itu tuh punya karakteristiknya masing-masing ya, punya cirinya masing-masing. Jadi kalau di KPI ini tuh itu tadi yang saya jelaskan, bukan cuma satu atau dua kompetensi yang dipunyai oleh mahasiswanya, tetapi sangat banyak sekali. Kenapa saya berani ngomong sangat banyak sekali? Ya memang itu ya kenyataannya yang dirasakan sama teman-teman yang sudah menjadi bagian dari KPI ini. Kita tuh juga diajarin bagaimana caranya mempunyai public speaking yang baik gitu kan. Itu kan juga dibutuhkan kalau misalnya kita mau kerja dimanapun, yang misalnya mau melamar kerja kan dilihat bagaimana sih cara komunikasinya. Nah itu diajarkan di sini gitu, punya public speaking yang baik. Terus juga kita tuh juga bisa menjadi seorang memanajemenkan sebuah media. Ya kan, itu juga bisa karena itu juga ada mata kuliahnya. Sebenarnya profil dari KPI itu ada dua tuh, yang poinnya itu ada dua. Yang pertama itu menjadi praktisi komunikasi dan penyiaran Islam, dan yang kedua itu menjadi advokasi kebijakan media. Nah kalau menjadi praktisi komunikasi dan penyiaran Islam itu kan bisa menjadi jurnalis, bisa menjadi PR, bisa menjadi MC gitu. Iya gitu. Itu udah makanan sehari-hari ya. Terus juga bisa menjadi seorang pendakwah tentunya, konten kreator pun masuk di situ. Nah terus juga bisa menjadi seorang entrepreneurship media juga bisa, karena kita juga diajarkan tentang bagaimana caranya teknik fotografi itu kan bisa menjadi bisnis juga nanti, menjadi seorang fotografer gitu, videografer pun juga, karena banyak anak-anak KPI itu yang kakak-kakak tingkat sekalian kerja gitu kan, menjadi seorang fotografer atau videografer. Nah kalau yang advokasi kebijakan media ini tuh lebih kepada misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan media, kita menjadi misalnya yang mempunyai kewenangan untuk kebijakan apa nih yang akan dikeluarkan oleh perusahaan media tersebut gitu. Karena kita kan juga belajar mata kuliah tentang manajemen media. Terus kalau misalnya ada kesempatan untuk kuliah lagi ya bisa jadi dosen gitu ya. Karena mungkin kan banyaknya itu tuh ngambil S2 ilmu komunikasi. Tapi kita kan sebenarnya juga ada S2 komunikasi dan penyiaran Islam. Makin maju teknologi ya semakin mengikuti juga, karena kita sangat berhubungan dengan media, terus teknologi yang maju, terus juga internet gitu ya. Jadi itu juga sangat erat kaitannya dengan prodi KPI. Nanti KPI itu bisa terjun ke semua bidang. Oh iya, di sini ada satu yang belum kita bahas nih, selama kuliah biasanya kita ada beberapa teman kita mungkin ada terkendala tentang biaya dan sebagainya, sehingga membuat semangat kita tuh menurun. Tapi di prodi KPI ini tentunya kita memiliki solusi untuk itu. Itu kita ada beasiswa kan. Iya, jadi saya langsung jawab ya. Jadi di sini itu banyak sekali beasiswa ya. Sebenarnya bukan KPI, saya berbicara IAIN Curug dulu. IAIN Curug itu merupakan universitas dengan UKT terendah gitu. Jadi mungkin misinya dari IAIN Curug itu tuh agar masyarakat atau anak-anak yang di desa-desa itu tuh juga bisa mencicipi pendidikan tinggi dengan biaya kuliah yang sangat rendah gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi IAIN Curug tuh mempunyai UKT yang sangat mudah dijangkau, terus juga
di prodi KPI pun kita banyak beasiswa, misalnya ada KIP, kuliah. KIP kuliah itu ada. Jadi masing-masing prodi itu dikasih kuota untuk anak-anak yang memang berhak untuk mendapatkan KIP kuliah tersebut. Terus juga kita sering ada beasiswa dari Basnas yang kerjasama dengan kampus kita. Dan Basnas itu banyak ya, ada yang Basnas Lebong gitu kan, Basnas Musirawas juga ada, kadang Basnas Kepayang ya, ada gitu ya. Nah, abis itu tuh kita juga punya beasiswa dari Bank Indonesia, namanya Genbi ya. Komunitas Genbi. Iya, komunitas Genbi. Jadi itu tuh sangat membantu sekali mahasiswa yang memang benar-benar serius mau untuk kuliah, dan dia tuh juga punya kreativitas yang tinggi gitu kan. Terus juga ada satu lagi beasiswa dari Bank BRI ya. Iya, ada juga. Dari Bank BRI juga ada, karena kita juga kerjasama. Dan Bank BI itu tidak semua ya, tidak semua prodi yang mendapatkan beasiswa tersebut, tapi KPI termasuk salah satu dari prodi yang bisa mendapatkan beasiswa dari Bank BI gitu. Oke, jadi KPI ini cukup spesial di IAIN Curug karena bisa daftar beasiswa Bank Indonesia dan bergabung ke komunitas DNB. Juga nanti akan membantu pengembangan potensi teman-teman juga melalui berbagai kegiatannya. Nah teman-teman, berarti itu aja yang kita bahas hari ini. Kita udah bahas tentang prodi KPI secara umum, prospek kerjanya, terus juga apa tadi Pip? Mata kuliah gitu ya. Nah, terus juga ada peluang kedepannya, juga ada di IAIN Curug sendiri gimana sih prodi KPI, mulai dari kurikulum, dosen hingga ke beasiswa juga. Yang tentunya informasi ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang masih bingung nih mau masuk kuliah tapi mau prodi apa. Oke, mungkin cukup sekian perbincangan kita kali ini. Saya agak tremor. Nah, semoga di sini teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya atau dari yang sudah kita perbincangkan. Nah, untuk teman-teman juga nih boleh banget kita tunggu di prodi KPI IAIN Curug dan tunggu di podcast kita. Tapi sebelum itu harus apa dulu? Harus daftar di prodi KPI IAIN Curug. Nah, daftarnya bisa lewat UMPTKIN dan juga ujian mandiri. Nanti kami akan sertakan link pendaftaran di bawah. Oke, mungkin itu saja. Kami selaku host nih mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah ataupun yang keliru gitu ya, karena namanya juga manusia ya. Masih belajar juga, proses belajar. Dan untuk Bunda, terima kasih Bun di selama-lamanya sudah berkenan hadir untuk bersama kita di podcast Maroba KPI ini. Semoga bermanfaat ya apa yang kita bincangkan tadi dan menjadi informasi untuk adik-adik di luar sana yang masih bingung untuk mencari tempat kuliah. Yuk gabung bersama kami. Nanti ketemu sama saya dan Nanda dan gitu ya. Ya, nanti ketemu sama ada banyak sekali teman-teman di KPI ini yang bisa bisa memberikan hal-hal yang insight baru lah ya buat kita semua. Dan mungkin episode kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.